Baik, untuk itu marilah kita sambut untuk kegiatan selanjutnya, itu ada sambutan yang akan disampaikan oleh Kak Japa selaku Direktur Sukarobot Academy. Kepada Kak Japa, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kakak-kakak panitia dari Sukarobot Akademik dan juga Sukarobot Akademik Bogor, dan juga para tamu undangan dan juga sekolah yang kami undang dan juga orang tua atau siswa-siswi yang hadir pada kegiatan launching pendaftaran Botani Robotik Kompetisi Tingkat Nasional 2025. Botani Robotik Kompetisi atau disingkat dengan BRC, kita adakan kerjasama antara Sukarobot Akademik dengan Mall Botani. Ini agenda tahunan kita yang pertama kali, dan agenda ini yaitu tingkat nasional, lomba robotik, yaitu antara Sukarobot Akademik Bogor dengan Mall Botani. Untuk kegiatan Botani Robotik Kompetisi tingkat nasional ini akan dilaksanakan pada bulan Februari tanggal 1 sampai tanggal 2 Februari 2025 dengan ada 6 kategori perlombaan baik dari STK sampai SMA sederajat. Dan diadakannya untuk launching dan juga pendaftaran ini tujuannya yaitu untuk mengetahui proses awal pendaftaran melalui sistem yang kami siapkan, terus juga juknis perlombaannya seperti apa, supaya para peserta mengetahui untuk persiapan terkait lomba BRC ini yang akan dilaksanakan di Bogor. Terus yang selanjutnya dengan kegiatan launching ini supaya para peserta itu sudah memahami terkait konsep kegiatannya, pendaftaran, alur pendaftarannya, dan juga kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan untuk persiapan lomba kompetisi nanti. Untuk BRC ini ada beberapa kegiatan nantinya yang akan kami selenggarakan, dari workshop, sosialisasi, kegiatan, terus juga ada juknis, sosialisasi juknis, dan juga technical meeting. Dan di hari terakhir yaitu tanggal 1 dan tanggal 2 Februari itu lomba robotik dan juga sosialisasi dan juga lomba robotik. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan juga dukungan dari para aparatur dan juga sponsor dan lain-lain. Dan alhamdulillah kegiatan ini support langsung oleh Botani dan juga Pemda. Terus juga dari pihak kampus kita kerjasama dengan IPB untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan juga untuk para sekolah, orang tua, setiap ada kegiatan kami, nantinya untuk persiapan BRC ini bisa mengikuti dengan baik untuk juknis, supaya tidak salah paham ya terkait juknis perlombaan ini, karena ini ada beberapa kategori yang dua kategori, yaitu kategori open dan juga kategori close. Artinya dalam dua kategori open ini, ada kategori open ini yaitu kategori yang sifatnya terbuka untuk siapapun dan robotnya itu bebas, itu kategori open. Dan juga ada kategori close. Kalau kategori close ini yaitu kategori perlombaan yang dimana robotnya itu sudah kita tentukan dan juga sudah kita siapkan, dan juga itu nantinya akan milik peserta sendiri. Nah, ini ada sebuah inovasi baru dari Sukarobot Akademik, yaitu dengan kegiatan SRC sebelumnya. Terus selanjutnya dari kegiatan BRC ini yaitu dari Sukarobot Cabang Bogor diselenggarakannya dengan pihak Mall Botani. Jadi kegiatan ini Sukarobot dengan pihak Botani yang support oleh PRRC, Persatuan Robotika Seluruh Indonesia, dan juga ARAI, Asosiasi Robotik Edukasi Indonesia, dan juga Pemda, dan juga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, semoga tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mencapai prestasi siswa di bidang kompetisi robotik ya,
yang setara tingkat nasional dan juga untuk meningkatkan kreativitas dan juga inovasi untuk siswa-siswi pelajar baik dari TK sampai SMA sederajat. Itu mungkin dari saya. Silakan dilanjut untuk kegiatan ini, yaitu untuk launching pendaftaran dan secara resmi pendaftaran uh, Botani Robotik Kompetisi 2025 secara resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Jafar selaku Direktur Sekolah Akademi yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan launching pendaftaran. Selanjutnya mari kita lihat terlebih dahulu terkait video dan beberapa kategori lomba yang akan kita buka, akan kita open untuk kegiatan Botani Robotic Competition tahun 2025. Mungkin sudah kalah. Ada apa ini? Uji kan tidak bisa berenang. Aneh. Lalu kenapa dia terjun? Hei, bagaimana? Kalian sudah menangkap? Uji, uji, uji. Kau tidak apa? Tidak apa-apa. Bagus kan? Kau bisa berenang ya? Hebat. Kau memang bisa. Tuan Uji, tunggu sebentar. Kami menyiapkan hadiah untukmu. Kita anggap dulu yang ini. Keluarkan dulu motor lampunya. Tapi mereka pergi. Biarkan saja. Ayo, kita mulai sekarang. Masuklah. Host bisa dibantu di unmute. Yakinlah, pasti ada di sini. Iya, tapi segala sesuatu kan harus.
Mohon maaf kakak-kakak, untuk videonya ada kendala teknis. Baik, di sini saya akan bantu jelaskan terkait launching pendaftaran ataupun kategori yang akan kita open untuk kegiatan Botani Robotic Competition tahun 2024. Di mana di sini event organizer-nya ada dua, Bapak Ibu, Sukarobot Academy Bogor dan juga Botani Square. BRC 2025 ini mengangkat tema Robotic in Harmony with Nature, Innovating for a Greener Future. Jadi lebih ke tema ke alam ataupun lingkungan. Di mana ada dua kategori lomba yang akan kita angkat, yaitu ada open kategori dan close kategori. Untuk kategori pertama ada merakit cepat untuk usia 5-10 tahun. Untuk terkait open kategori dan juga close kategori nanti akan disampaikan oleh PJ Juknis ya, atau PJ Lomba. Selanjutnya ada open kategori juga yang tim land follower usia 13-18 tahun. Selanjutnya ada kreatif inovasi. Kreatif inovasi ini yaitu tingkat SMP sederajat, mulai dari tingkat SMP sederajat dan juga SMA sederajat. Selanjutnya di close kategori, ini kategorinya individu, ada soccer robot SD sederajat. Selanjutnya ada close kategori juga, ini individu, ada sumo robot, ini juga untuk SD sederajat. Ada close kategori individu juga, ini wifi car untuk SD sederajat juga. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, itu dia Bapak Ibu semua terkait kategori-kategori lomba untuk Botani Robotic Competition tahun 2025. Selanjutnya di sini saya akan bantu jelaskan untuk pendaftaran ya Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk pendaftaran Bapak Ibu nanti bisa masuk ke link www.sukarobot.brc.com. Di sini saya akan bantu praktekkan untuk pendaftarannya seperti apa. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu terkait screen-nya? Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa masuk ke brc.sukarobot.com. Di sini adalah website terkait seluruh informasi yang akan kita masukkan, yang akan kita infokan untuk Bapak Ibu dan juga kakak-kakak peserta semuanya. Nah, cara daftarnya seperti apa? Bapak Ibu silahkan nanti setelah masuk ke sini, Bapak Ibu tidak usah login, Bapak Ibu langsung masuk ke perlombaan robotik. Di sini ada beberapa kategori lomba yang Bapak Ibu nanti mau pilih. Misalnya soccer robot, merakit cepat, atau land follower. Selain dari itu juga Bapak Ibu bisa nanti setelah scroll ke bawah ada chat konsultasi. Di sini chat konsultasi ini yang pertama ada terkait pembayaran, terkait konsultasi lomba, dan konsultasi sistem web jika ada permasalahan. Jadi bisa Bapak Ibu silakan untuk dipilih saja. Setelah itu di bawahnya Bapak Ibu ada di sini Juknis BRC Nasional, Arena Land Follower, Surat Undangan BRC 2004, Building Interaction, dan WhatsApp Group. Nanti Bapak Ibu silakan untuk dibaca saja, dibuka di sini, diunduh ya, di-download terkait informasi apa sih yang Bapak Ibu butuhkan. Sesekali nanti ini akan ada revisi ataupun upload terbaru, jadi Bapak Ibu silakan untuk dipantengin gitu ya untuk websitenya. Di sini juga ada ya atau question yang Bapak Ibu mungkin masih bingung terkait lombanya seperti apa, nanti kita akan cantumkan juga di question ini, di kolom question ini. Untuk yang selanjutnya terkait pendaftarannya, Bapak Ibu di sini ada kategori-kategorinya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan klik di bagian gambarnya. Jadi bukan diklik di bagian bawah ini ya Bapak Ibu ya, bukan diklik di bagian nama kategori ataupun biaya, tapi Bapak Ibu silakan diklik gambar. Misalkan saya di sini klik merakit cepat. Nanti Bapak Ibu setelah klik merakit cepat akan langsung dialihkan ke form pendaftaran. Ya, dialihkan ke form pendaftaran seperti ini.
Setelah itu Bapak Ibu tinggal klik berikutnya. Nah, jadi satu kategori satu kali Bapak Ibu mengisi form pendaftaran. Apabila misalnya Bapak Ibu ataupun kakak-kakak semuanya mendaftarkan 5 tim dari sekolahnya, nanti juga Bapak Ibu harus mengisi 5 kali form perlombaan tersebut karena data yang akan dimasukkan adalah data per satu tim atau data per satu kategori. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sesuai pilihan misalnya open kategori atau close kategori, misalnya tadi karena kita pilih merakit cepat, berarti Bapak Ibu klik yang merakit cepat. Selanjutnya klik berikutnya. Nah, nanti di sini akan diarahkan untuk mengisi form khusus untuk merakit cepat saja. Jadi ini khusus satu form, satu kali mengisi form untuk satu kategori saja. Jadi jika Bapak Ibu mengirimkan atau mengikuti beberapa kategori lomba, nanti harus mengisi beberapa kali form, gitu kan? Seperti itu. Setelah itu ketika Bapak Ibu sudah full mengisi, ketika klik berikutnya maka Bapak Ibu akan langsung diarahkan untuk bergabung ke grup WhatsApp. Misalnya saya di sini akan menuliskan dulu contoh SD. Nah, ini kita tulis asal dulu saja Bapak Ibu ya. Nah, ini terkait dari pembayaran lomba. Jadi Bapak Ibu pada saat mengisi formnya, Bapak Ibu harus langsung melakukan transaksi bukti pembayaran sehingga nanti dilampirkan di sini. Kita upload dulu contohnya. Nah, setelah sudah, nanti Bapak Ibu tinggal diklik WhatsApp group berikutnya. Nah, ini. Bapak Ibu akan diarahkan untuk masuk ke WhatsApp group, lalu kirim saja. Tinggal diklik yang bagian kirim. Bapak Ibu juga kalau misalnya Bapak Ibu mau masuk dulu ke grup WhatsApp untuk melihat dari perkembangan informasi apa saja yang akan disampaikan dari pihak panitia BRC 2025 ini, Bapak Ibu nanti bisa langsung masuk ke grup WhatsApp-nya melalui informasi yang ada di website yang paling bawah di bagian sini. Nah, di sini ada grup WhatsApp atau WhatsApp grup, Bapak Ibu silakan join lewat situ untuk melihat perkembangan informasi apa saja yang akan disampaikan oleh panitia. Jadi Bapak Ibu untuk pendaftaran ini mungkin segitu ya Bapak Ibu ya, sekian. Jadi Bapak Ibu silakan nanti masuk ke website brc.sukarobot.com lalu dipilih perlombaan yang akan Bapak Ibu atau kakak-kakak ikuti, lalu dipilih gambarnya. Setelah dipilih gambar, Bapak Ibu akan dialihkan ke Google Form, lalu dipilih kategori apa saja yang akan Bapak Ibu ikuti dan diisi datanya sesuai dengan di lapangan seperti apa, seperti itu. Mungkin itu terkait pendaftaran lomba. Untuk yang selanjutnya akan ada penjelasan terkait rundown kegiatan ataupun acara yang akan disampaikan oleh Kak Asep. Baik, kepada Kak Asep disilakan. Tes tes kedengarannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Olis sudah memberikan waktu untuk penyampaian timeline-nya ya. Sebelumnya kepada seluruh para tamu undangan termasuk kakak-kakak panitia baik dari Sukabumi maupun Bogor, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya juga untuk mengikuti acara pembukaan lomba sama pembukaan launching pendaftaran BRC. Oke, saya di sini mungkin akan menjelaskan tentang timeline kegiatan pada lomba BRC kali ini. Berikut dari kegiatan online sampai kegiatan offline. Oke, saya izinkan share dulu. Baik, Paulus. Ibra sini atau bapak mah?
Mohon ditunggu ya. Oke, saya izin untuk share PowerPoint-nya ya. Apa mau nonton apa? Lagi nonton rapat mau lomba AA. Apa? Mau apa sama A? Sama main Lego AA nanti. Mau Oke, nah di sini ada mungkin gambaran mengenai timeline kegiatan acaranya. Untuk kegiatan pertama, itu pembukaan pendaftaran, nah itu pada hari ini ya, tanggal 25 November 2024. Untuk kegiatan selanjutnya di BRC 2025, di acara BRC, di perlombaan BRC 2025, mohon maaf, ada kegiatan sosialisasi Juknis. Nah itu kita mengadakannya secara Zoom online, jadi kita ada beberapa cara offline dan online ya. Jadi untuk sosialisasi ini itu kegiatannya bersifat online. Jadi di tanggal 17 Desember 2024. Untuk selanjutnya ada lagi sosialisasi Juknis di tanggal 1 Januari. Mohon maaf ini ada ada kesalahan penamaan. Jadi untuk tanggalnya itu pertama tanggal 17 Desember dan tanggal 21 Januari. Itu udah betul ya, sorry. Tanggal 17 Desember dan tanggal 21 Januari itu adalah sosialisasi Juknis secara online. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu bahkan tamu yang berniat mengikuti untuk yang nanti udah daftar untuk mengingat tanggal-tanggal yang telah dipaparkan di sini karena nanti untuk juknisnya mungkin akan ada beberapa perubahan di setiap sosialisasinya baik dari segi peraturan bahkan dari segi sistem perlombaannya. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya, pada tanggal 1 Februari itu ada technical meeting offline, yaitu sehari sebelum acara perlombaan. Jadi untuk perlombaan kita kali ini itu bersifat 2 hari, yaitu di hari Februari dan tanggal 2 Februari. Jadi untuk tanggal satunya di hari Sabtu itu ada technical meeting offline. Kita technical meeting offline lagi untuk membahas kegiatannya seperti apa di pada hari H tersebut. Terus untuk membahas juknis ulang, mungkin kita pembahasan juknis secara langsung, secara offline itu pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025. Selanjutnya masih tanggal yang sama, hari yang sama di hari Sabtu, mungkin di waktunya yang berbeda itu ada pelatihan lomba untuk kategori close. Jadi ada kategori open dan close. Nah, di sini untuk kategori close itu ada pelatihan lomba yaitu seperti pembuatan robot dan lain-lain. Itu uh, tergantung kegiatan lomba yang diikuti oleh para peserta kategori close. Itu ada di tanggal 1 Februari 2025. Selanjutnya untuk perlombaan utama itu ada di tanggal 2 Februari 2025. Nah, itu sesuai dengan beberapa hal lomba yang tadi disampaikan oleh Kak Olis. Nah, itu akan kita lombakan pada hari H di hari Minggu di tanggal 2 Februari 2025. Nah, itu untuk tingkatnya. Oke, mungkin ada tambahan. Tadi ada sempat kelupaan. Untuk satu kategori lomba, yaitu kategori lomba kreatif inovasi, itu diadakannya di hari Minggu, dari Sabtu dan Minggu, yaitu 2 hari. Di tanggal 2 Februari, di tanggal 1 Februari dan 2 Februari. Di sini nggak ditampilkan ya. Tapi untuk tambahan lagi untuk kategori kreatif inovasi, sekali ulangi ya, kreatif inovasi, itu diadakannya di tanggal 1 Februari, itu di siangnya. Jadi untuk kategori close-nya itu mereka mengikuti pelatihan kategori close. Untuk yang mengikuti perlombaan kategori open, nah itu kategori open yaitu kreatif inovasi, dia akan berlomba di tanggal 1 Februari sampai tanggal 2 Februari. Jadi seperti itu untuk kegiatan perlombaannya. Jadi yang kegiatan puncaknya itu di tanggal 2 Februari ya. Oke, baik. Itu mungkin penjelasan timeline singkat mengenai kegiatan BRC kali ini. Mungkin jika ini mungkin bisa berubah ya tergantung tergantung kondisinya, tapi ini untuk jadwalnya seperti ini. Ah, Cukup sekian mungkin ya. Tadi udah disampaikan juga. Semoga bisa bermanfaat, bisa lebih paham juga. Terima kasih untuk penyampaiannya. Saya undur diri. Terima kasih.
Baik, terima kasih Kak Asep atas penyampaian rundown kegiatan perlombaan. Untuk update-nya akan kita share di website dan juga di grup BRC 2025 jika ada perubahan terkait waktu kegiatan. Baik, sebelum ke penjelasan terkait jenis perlombaan, kita lihat dulu untuk video singkat dari BRC 2025. Harus dulu. Audio Jungle. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan langsung masuk ke agenda selanjutnya yaitu pemaparan juknis terkait dari Botani Robotic Competition tahun 2025 ini yang akan disampaikan oleh Kak Ilyas. Kepada Kak Ilyas, disilakan. In progress.
Baik, eh, terima kasih Kak Olis untuk untuk hari ini saya akan menyampaikan untuk terkait juknis perlombaan BLC 2024 yang akan dilaksanakan di Botani Sport. Oke, pada kategori pertama ada kategori fast building atau merakit cepat. Di sini ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Pertama, peserta dalam kategori ini individu atau personal. Peserta harus berusia 5 sampai 10 tahun. Sistem perlombaan dalam kategori ini peserta akan ditantang untuk melakukan education dengan waktu yang ditentukan dan membuat proyek robot recycle truck berdasarkan building instruction yang telah disiapkan panitia. Peraturan perlombaan pertama, peserta harus membuat satu proyek sesuai dengan building yang disediakan. Durasi perlombaan maksimal adalah 10 menit. Panitia lomba menyediakan material Lego yang akan digunakan. Building instruction dalam bentuk gambar akan disediakan oleh panitia. Proyek yang dibuat harus sesuai dengan contoh gambar dalam hal bentuk dan ukuran. Panitia akan menekan stopwatch untuk menentukan waktu jika telah yakin dan selesai. Terdapat 1 juri dan 1 asisten juri yang akan mengawasi peserta dalam 1 kali dan petugas memberikan penilaian dan timer. Peserta dilarang mengganggu peserta lain dan pelanggaran tersebut akan mengakibatkan peserta didiskualifikasi. Peserta tidak diizinkan meninggalkan area perlombaan sebelum dilakukan penilaian oleh juri. Peserta tidak diperbolehkan mengambil bagian part Lego peserta lain dan melanggar aturan ini akan mengakibatkan didiskualifikasi. Keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oke, untuk penilaian di sini ada penilaian akan dilakukan berdasarkan ketepatan dan kecepatan dalam merakit. Skor hasil akhir perlombaan dari total poin ketepatan dan total poin kecepatan. Jika terjadi kesamaan poin, maka waktu tercepat saat merakit akan menjadi penentu proyek yang dibuat harus terpasang dengan baik dan tidak mudah lepas saat diperiksa oleh juri. Keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Untuk kejuaraan ini ada juara B, juara 1, juara 2, dan juara 3. Yang kedua ada untuk peserta sumo robot. Peserta dalam kategori ini individu. Peserta harus berada di tingkat SD atau MI sederajat. Peserta saat pendaftaran dengan minimal 100.000 mendapatkan kit robot. Sistem perlombaan. Peserta mengendalikan robot melalui smartphone yang mampu mendorong lawannya dari lingkaran arena yang telah ditentukan dari aturan arena kompetisi. Di sini ada diameter dari arena sumo atau lapangan sumonya. Arena sumo, dimensi dan material ring arena terbuat dari papan multiplex atau triplek tebal 20 mm yang dilapisi oleh karet hitam setebal 3 mm. Diameter luar ring arena adalah 154 cm. Yang kedua ada penandaan. Terdapat 2 garis berwarna merah atau coklat
20 cm kali 2 cm di tengah ring arena dengan jarak antar garis 20 cm. Garis tersebut menunjukkan posisi awal start robot. Garis berwarna putih dengan lebar 5 cm pada tepi ring merupakan batas utama ring arena. Di sini ada ketentuan pertandingan. Setiap pertandingan terdiri dari 2 ronde. Setiap ronde akan berlangsung selama 2 menit. Pemenang pertandingan akan melaju ke babak selanjutnya. Jika waktu berakhir dan belum ada pemenang, maka akan ditambah 1 ronde tanpa batas waktu. Sistem pertandingan adalah sistem gugur. Jadi nanti untuk perlombaan sumo ini bersifat sistem gugur. Ketika lawan udah kalah dalam satu pertandingan, maka dia udah gugur, dan ketika yang menang dalam perlombaan ini, maka dia lanjut ke babak selanjutnya. Untuk penilaian, peserta dinyatakan menang jika robot tersebut dapat bertahan di atas arena. Peserta dinyatakan kalah jika seluruh bagian robot keluar arena, kondisi draw ketika kedua robot menyentuh lantai luar arena secara bersamaan dan berada di arena sampai habis masa pertandingan. Salah satu peserta akan kalah ketika seluruh badan robot menyentuh lantai. Kejuaraannya sama seperti tadi. Oke. Kita lanjut ke line follower. Untuk petinggi juknis untuk lomba kategori follower itu tim. Jadi peserta nanti dalam kategori ini harus berupa tim yang terdiri dari 2 orang. Peserta harus berusia 13 sampai 18 tahun, berarti SMP sampai SMA kelas SMA. Sistem perlombaan, peserta wajib membawa robot sendiri dari rumah atau sekolah yang sudah dirakit dan siap untuk dilombakan. Peserta membuat program sendiri pada saat perlombaan berlangsung. Peserta akan menjalankan robot yang telah diprogram agar dapat mengikuti garis. Sistem perlombaan menggunakan sistem poin dan rata-rata waktu tercepat. Pengambilan poin dilakukan oleh robot dengan cara mengeluarkan bola dari lingkaran merah atau checkpoint. Peserta diperbolehkan untuk melakukan uji track arena sebelum H1 dari perlombaan tanpa start dan checkpoint. Spesifik robot. Dimensi maksimal robot dan follower yaitu panjangnya 20 dan lebarnya 20. Bobot maksimum robot adalah 3000 gram atau 3 kilo termasuk baterai. Robot diperbolehkan menggunakan mikrokontroler apapun. Robot diperbolehkan menggunakan kit selama tidak melewati dimensi yang sudah ditentukan. Robot tidak boleh merusak permukaan lintasan. Robot bebas dari unsur eksplosif seperti bensin, botani, helium, dan lain-lain. Robot berjalan secara otomatis tanpa bantuan operator atau sistem kontrol lainnya. Robot menggunakan baterai maksimal 12 volt. Peserta hanya diperbolehkan menggunakan satu robot selama seluruh perlombaan. Peserta diperbolehkan mengganti komponen yang rusak terkecuali satu kit. Poin-poin di atas otomatis berlaku sebagai peraturan yang wajib ditaati peserta, dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi dari panitia. Di sini ada dimensi untuk arena lombanya. Arena berbentuk persegi panjang berukuran 4 x 2 meter dengan latar putih. Jalur dengan lebar 2 cm berwarna hitam dengan background berwarna putih, dan garis 2 cm berwarna putih dengan background hitam. Balik. Dalam satu arena terdapat 2 robot yang bertanding. Terdapat 8 titik poin berupa lingkaran merah dan bola pingpong yang harus dikeluarkan sebagai checkpoint. Posisi dan checkpoint akan diberitahukan pada saat perlombaan. Terus ada lagi ini untuk arena untuk kita lanjut ke peraturan perlombaan. Pemberian nomor pada robot akan dilakukan saat registrasi pengecekan. Pada saat perlombaan, laptop dan robot harus dalam kondisi netral tanpa program. Peserta diberikan waktu 120 menit untuk memprogram dan mengirim robot serta diizinkan untuk melakukan trial. Setelah selesai pemrograman, maka robot akan dikarantina dan penilaian akan dimulai dengan pemanggilan peserta sesuai dengan robot dan registrasi.
Sebelum berlangsung juri dimulai, setiap tim harus memastikan bahwa robotnya siap untuk didemonstrasikan. Hanya peserta atau siswa-siswi yang dapat diperbolehkan melakukan demonstrasi robot. Pendamping atau pelatih tidak diperbolehkan berada di sekitar arena lomba. Dalam arena terdapat 2 trek, 2 robot yang akan bertanding dalam setiap trek masing-masing. Serta meletakkan robot di posisi start dan mengatur arah dengan diberikan waktu maksimal 20 detik. Setelah itu juri dan memberikan aba-aba tanda start, peserta menekan tombol start di robotnya dan waktu perjalanan mulai dihitung. Dalam arena akan terdapat 8 poin, setiap nilai poin hanya dihitung sekali. Penilaian dilakukan dengan sistem dalam waktu tercepat. Peraturan-peraturan di atas dapat berubah sesuai dengan situasi, jadi tidak dapat diganggu-gugat. Oke, itu untuk perlombaan dan follower. Kita lanjut ke perlombaan kreatif inovasi. Untuk juknis yang tadi bisa berubah ketika revisian yang akan kita revisi lagi nanti. Tunjuk untuk kreatif inovasi. Kreatif inovasi robot ada 2 kategori, yaitu SMP dan juga SMA. Untuk kategori SMP di sini yaitu peserta dalam kategori ini harus berupa tim yang terdiri 2 orang. Peserta harus berada di tingkat SMP atau MTS sederajat. Untuk tema perlombaannya yaitu tema lingkungan. Di sistem perlombaan, peserta akan menciptakan rancangan model teknologi yang berguna untuk meringankan kehidupan manusia. Jadi untuk inovasi ini, peserta membuat sebuah proyek robot untuk bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Peserta harus merakit robotnya sendiri dari rumah atau sekolah, hingga robot dapat bergerak secara otomatis. Peserta akan mempresentasikan robotnya di hadapan dewan juri pada lokasi lomba. Dewan juri akan menguji dan menilai kemampuan peserta dalam penguasaan teknologi robotik yang telah dibuatnya. Peserta membawa X-banner tentang proyek robot yang dilombakan. Oke, ini untuk spesies robotnya. Jadi robot harus memiliki bagian fungsi mekanik yang dapat bergerak. Jadi robot itu bisa bergerak menggunakan mikrokontroler. Robot harus dilengkapi dengan bagian pengendali, sensor, dan aktuator. Robot harus dapat diprogram melalui komputer. Robot harus dapat bergerak secara otomatis dengan program kendali. Jadi jangan menggunakan remote control, Wi-Fi, ataupun Bluetooth untuk menggerakkan robot yang sudah dibuat. Dimensi robot harus disesuaikan dengan kebutuhan tim. Satu daya robot harus disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak ada batasan bahan baku yang dapat digunakan. Namun tidak diperbolehkan menggunakan bahan yang mudah terbakar atau berbahaya. Robot harus siap untuk didemonstrasikan dan dipresentasikan di depan dewan juri. Oke, ini untuk kriteria penilaian. Poin-poin yang akan menjadi kriteria penilaian juri adalah originalitas atau keaslian karya, aplikatif dan dapat berguna, kesesuaian dengan tema, inovasi atau kecanggihan teknologi, dan presentasi. Di sini ada presentasinya untuk keaslian 20%, dapat berguna atau aplikatifnya 20%, sesuai tema 15%, dan juga inovasi 15% dan presentasi 30%. Untuk kejuaraannya nanti ada juara best, juara 1, 2, dan 3. Kita lanjut ke software. Di sini untuk level software itu SD sederajat, berarti dari kelas 1 sampai 6 SD. Peserta yang ikut yaitu satu peserta yaitu individu. Untuk tujuannya, jadi untuk robot soccer itu mencetak gol ke gawang lawan sebanyak mungkin sampai waktu habis dengan robot yang sudah dipersiapkan.
Eh, Sistemnya eliminasi berarti sistem gugur. Ketika lawan kalah berarti gak masuk ke babak selanjutnya. Untuk deskripsi atau tujuan, pertandingan robot soccer adalah pertandingan bola 1 lawan 1 untuk semua jenjang SD ya. Sistem gugur pada arena lapangan yang disediakan oleh panitia sebesar 150 sampai kali 100 cm untuk lapangannya. Robot dipersiapkan oleh masing-masing dengan yang telah digunakan. Peserta ketika lomba adalah mencetak bola ke gawang lawan dengan menggunakan robot yang dikendalikan menggunakan smartphone, wireless control atau RC remote control. Batasan pada robot, di sini untuk kategori robot soccer itu kelas kategori. Jadi peserta nanti ada pendaftaran 1.000 untuk kit robotnya. Untuk kategori kelas robot, dimensi maksimal robot 15 cm kali 15 cm kali 15 cm yaitu panjang kali lebar kali tingginya. Bobot maksimal robot termasuk adalah 500 gram. Toleransi dimensi diberikan maksimal 1 cm lebar ataupun panjang. Dari ketentuan dan tidak ada toleransi untuk bobot maksimal robot. Meskipun dalam unit gram, apabila peserta mendaki untuk melanjutkan pertandingan dengan bobot melebihi, dengan ketentuan maka panitia akan melakukan penyesuaian kategori di tingkatan di atasnya. Robot yang digunakan adalah SC Soccer Robot, dikendalikan dengan menggunakan robot berbasis wireless, joystick, smartphone, dan media nirkabel. Peserta dalam kategori ini adalah individu atau personal. Peserta harus berada di tingkat SD atau MI sederajat. Pendaftaran dalam kategori ini sebesar 1.000 per kit robot. Sistem perlombaan. Sistem perlombaan berlangsung selama 2 kali 2 menit. Babak penyisihan 16 besar semifinal. Robot yang bertanding di lapangan berjumlah 2 robot dari masing-masing robot. Robot dari kedua peserta saling berebut bola untuk masukkan ke gawang lawan, dan robot yang memasukkan bola ke dalam gawang lawan terbanyak keluar sebagai pemenang. Sebenarnya adalah sistem gugur, peraturan pertandingan. Robot kita menggunakan robot produk yang nanti. Saja. Sini ada arena untuk pertandingan lombanya. Arena dari bahan spanduk berukuran 150 kali 1 cm. Arena terbuat dari kayu dan triplek. Untuk arenanya nanti dibuat dari banner juga. Untuk kategori terakhir yaitu Wi-Fi car. Di sini ada kategori yang terakhir yaitu robot Wi-Fi car adventure. Levelnya SD sederajat. Untuk kategori individu, jadi satu peserta satu robot. Tujuan membuat dan menjalankan robot sambil menghindari rintangan untuk sampai ke tujuan. Sistem eliminasi. Deskripsi atau tujuannya, konsep robot Wi-Fi car adventure merupakan robot yang dapat bergerak bebas karena mempunyai alat gerak untuk berpindah posisi dan dapat mengatasi rintangan. Kompetisi ini akan dilaksanakan di arena berukuran 4 meter kali 3 meter. Robot disiapkan oleh masing-masing peserta dalam spesies yang telah ditentukan. Isi setiap peserta selama kompetisi adalah menjalankan robot dari garis start hingga finish. Untuk peserta dalam kode ini yaitu individu, tingkat SD sampai MI sederajat. Pendaftaran dalam kategori ini besar-besar 2.000 mendapatkan kit robot. Berdasarkan pada robot, untuk kategori close, dimensi maksimal robot 20 kali 20 kali 20, panjang kali lebar kali tingginya. Bobot maksimal robot termasuk baterai 1.000 gram. Toleransi dimensi diberikan 1 cm sama seperti yang kita gunakan di juknis soccer. Jumlah maksimal pergerakan satu robot akuator seperti motor DC, servo, dan lainnya adalah 4 unit. Robot yang digunakan adalah Wi-Fi car adventure, dikendalikan koneksi Wi-Fi atau enggak juga. Dengan yang digunakan robot maksimal 8 volt,
dengan toleransi sebesar 1 poa. Robot diperbolehkan menggunakan sensor apapun. Robot mempunyai baling-baling untuk memadamkan api. Robot mempunyai keranjang bola dengan dimensi ukuran 10 kali 10 kali 10. Robot dan peserta tidak diperbolehkan merusak arena secara sengaja. Robot tidak diperbolehkan menggunakan senjata proyektil. Robot diperbolehkan memiliki sistem untuk melekatkan diri. Robot tidak diperbolehkan menggunakan cairan, bedak, atau gas. Robot harus diberi label dengan nama masing-masing tim. Itu untuk kategori-kategori dalam lomba BRC pada bulan Februari yang akan mendatang. Untuk ketentuan juknis nanti ada mungkin ada perubahan juknis juga ketika kita dalam menyesuaikan perlombanya. Mungkin itu untuk penyampaian juknisnya. Saya kembalikan lagi ke Kak Olis. Baik, terima kasih Kak Ilyas atas pemaparan juknisnya. Mungkin terkait juknis nanti Bapak Ibu bisa download melalui web BRC ya, www.brc.sukarawat.com yang akan kita update di Zuhur ini ya. Jadi nanti setelah Zuhur, Bapak Ibu bisa download juknisnya di website BRC. Mungkin itu untuk rangkaian kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu semuanya. Boleh kita akan buka sesi diskusi dulu untuk calon peserta BRC 2024. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita tutup. Belum itu kan? Apakah ada Bapak Ibu semuanya? Terkait informasi selanjutnya, Bapak Ibu silakan terus diupdate di web informasi BRC 2025 dan juga nanti di WhatsApp grup. Jadi Bapak Ibu atau kakak-kakak semuanya yang belum masuk WhatsApp grup, silakan masuk bisa melalui link yang sudah saya kirim di chat Meet atau melalui website BRC 2025. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan, kita tutup untuk agenda kegiatan launching BRC 2025 hari ini. Selamat berkompetisi, semangat berlatih untuk mempersiapkan diri di BRC 2025 tanggal 1 sampai 2 Februari 2025. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
monitor ini sudah bisa diskusi ya kita ya. Sudah. Kak Wanda, Kak Sinta, Kak Rai, Kak Ilyas, Kak Budi, Kak Asep, Kak Haji. Bisa, silakan. Ini sudah ada Bu Rosa ya? Betul, dari pihak Botani sendiri. Bu Halo, Rosa. halo. Oh, Bu Rosa atau Pak Opa? Mas aja. Siapa nih? Ya, Mas Rosa aja. Namanya Mas Rosa. Oh gitu. Saya Bu Rosa. Oh gitu. Siap. Ya, Mangga, Pak. ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal teman-teman dari Sukarobot ya, Sukarobot Bogor ya. Betul? Sukarobot, betul? Betul, Pak. Betul ya. Ya, kakak, sebelumnya salam kenal, aku Rosa, biasa dipanggil Acong. Aku tim eventnya Mall Botani Square. Nah, barusan itu kan kita belum ngomongin teknis nih sebenarnya. Barusan itu kan baru opening dan juga teknis pendaftaran serta syarat ketentuan ya untuk perlombaan. Nah, sebelumnya mohon izin sekali, aku juga baru kita belum pernah bertemu untuk membahas tentang teknis di lapangan nanti. Sebelumnya teman-teman semua udah tahu area yang nanti akan dipakai di Mall Botani Square. Sudah apa belum? Mohon izin. Sudah. Yang Sudah lantai ya? atas itu apa ya? Ya. Ya. Lantai 2 atrium Mall Botani Square itu di depan XX1. Ya. Nah, itu udah tahu ukurannya? Apakah sudah tahu ukuran detailnya layout? Kalau belum, aku boleh share layoutnya ya. Boleh, Pak. Takutnya beda. Untuk masalah teknis, layout penyesuaian itu untuk masalah desain juga ya, desain layout untuk kegiatan Betul. dan lain-lain. Mangga, Pak. Ya. Sebentar, aku coba buka di. Oke. Ya. Izin share layoutnya. Ya. Apakah sudah ada di gambar? Sudah. Teman-teman? Ya. Baik, ini layout area event atrium lantai 2 Mall Botani Square. Itu lebar dan besarnya area penonton itu 8 kali 10. 8 kali 10, lalu untuk panggungnya itu 4 kali 7. Nah, apakah area ini mencukupi untuk area event teman-teman semua? Nanti untuk layout detail layoutnya, misalkan nanti tadi kan ada beberapa activity lomba seperti lomba merakit, terus lomba robot sumo dan lain-lain. Nanti itu boleh di layoutin aja butuh areanya berapa dan kita bisa memaksimalkan gitu maksudnya. Tadi kan kita belum ngobrol sampai sini nih karena aku tadi teknisnya banyak, belum nanti harus ada kursi buat mungkin buat peserta, meja buat peserta ngerakit, terus juga buat penonton. Nah, itu harus kita hitung ukurannya semuanya seperti itu. Dan belum juga kalau misalkan nanti ada booth-booth kecil dan juga meja pendaftaran dan lain-lain seperti itu. Nanti ini aku share areanya, layout ini. Lalu untuk stage-nya besar kembali yang ini. Ya, sebentar.
Nah, ini untuk stage apa keluar di layar? Sudah, Sudah, Kak. Ada ya, Kak? Ya, sudah ada. ini kita tinggi itu 80 cm stage-nya. Lebar panjangnya 7,2 meter. Terus lebarnya itu 4,2 meter. Nah, di sini juga kita ada sediakan LED Tron yang apa namanya? Lebarnya itu 4 kali 3. Nah, yang tadi juga kan ada pembahasan di teknis lomba juga nanti ada panitia yang pakai stopwatch gitu. Sebenarnya nanti LED itu kan bisa difungsikan untuk jadi timer kayak gitu. Jadi nggak cuma juri aja yang pegang waktunya, tapi juga penonton bisa lihat waktunya, peserta juga bisa lihat waktu yang tersisanya. Seperti itu. Nah, nanti ini bisa difungsikan untuk apa-apanya nanti boleh koordinasi sama Pak Ova atau sama saya boleh. Nanti saya kirim nomornya untuk masuk ke grup juga. Mungkin grupnya sama panitia aja ya. Iya, nanti kita bikin grup khusus, Pak, antara Sukarobot dengan Potani, yang dari Botani siapa aja, yang dari kita siapa aja gitu, Pak. Betul. Hanya koordinator Soalnya aja. ya oke. Lalu tadi juga ada catatan. Tadi takutnya nanti ini ya, takutnya apa namanya nanti di hari H juga masih pakai logo yang itu. Logo yang tadi dipakai itu logo lama kita. Itu logo 2 tahun yang lalu. Sebenarnya kita udah ada logo yang baru. Nanti saya share juga. Tadi kan ada logo Botani, itu Botani yang kotak gitu ya. Ya, itu kemarin Pak Opa sudah nge-share logo yang baru ya. Cuman yang tadi itu yang pertama kita bikin. Belum kita rubah edit Oh, lagi. ya, Untuk logonya itu. ya. Takutnya tadi apa jadi bahan presentasinya. Takutnya tadi ada atasan saya juga. Pasti nanti dia itu apa namanya negur gitu. Lalu untuk rundown, apakah sudah ada rundown kasar, Kak? Untuk rundown kita belum sudah ada rundown kasarnya. Cuma kemarin kita kan 1 hari pas kemarin informasinya 2 hari sekarang. Jadi kita Ya. belum update lagi untuk rundown yang terbaru yang 2 hari ini gitu kan. Karena kan pertama ada beberapa kategori lomba di hari Sabtu juga. Jadi hari Minggunya tinggal pindah lomba gitu Oke. supaya waktunya itu nggak terlalu sore gitu kan selesainya gitu kan. Jadi ada beberapa kategori lomba yang dilombakan di hari Sabtu. Jadi untuk rondernya belum kita update lagi. Kalau kita hari ini atau besok akan dipublish untuk yang terbarunya. Oh, oke. Paling secepatnya nanti kita juga minta rundownnya, karena mungkin dari tim Botani mohon izin sebelumnya, boleh nggak kita minta waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Kita kan punya robot angklung. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu atau belum pernah dengar Botani punya robot angklung? Ya kemarin tuh ngirim tuh videonya Pak Opa tuh Apa ya? sama gambarnya. Ya. Itu yang robot itu rencana sih Pak di acara opening pembukaannya, karena kan opening kita akan mengundang pejabat terus juga dari asosiasi dan juga komunitas robotik, jadi supaya lebih meriah gitu kan. Jadi ditampilkannya untuk robot angklung itu di opening. Openingnya di tanggal berapa? Tanggal 2? Di Tanggal hari 1? Minggu tanggal 2 openingnya. Opening tanggal 2 ya. Tanggal 1 itu berarti aktivitinya hanya apa ya? Pendaftaran ya atau apa? Hari Sabtu itu kita ada technical meeting secara offline, terus pelatihan atau uji coba track ya Pak ya, uji coba track untuk semua kategori, arena dan Di mana? lain-lain. Terus sama perlombaan yang kreatif gitu kan, karena yang kreatif ini kan membutuhkan space yang banyak gitu kan, yang luas, jadi dibagi 2. Ada sesi 1, sesi 2 gitu kan. Atau misalkan SMP sama SMA kan dipisah nantinya. Misalnya SMP hari Sabtu, SMA hari Minggu. Baik. Gitu. Oke, itu untuk yang tanggal 1 itu
lokasinya di mana untuk kayak itu kayak kualifikasi gitu ya? Sama Iya, apa namanya? betul. Sama apa namanya tadi tuh teknik ya, technical meeting offline-nya ya. Betul. Nah, itu Betul. di mana Kak? Sama. Boleh izin? Masih di tempat yang sama gitu kan, masih di tempat yang sama. Jadi nanti itu Yang kita ikut kita. batasi di masih tempat yang ini, masih cuma kita nanti waktunya kita batasi gitu, dibatasi sampai jam berapa, terus nanti malamnya itu kita setting untuk acara pembukaan. 1 Februari ya. Oke, oke. Jadi kan 2 hari itu tanggal 1 sampai tanggal 2. Tanggal satunya yaitu untuk technical meeting, pelatihan, dan juga uji coba track, dan juga lomba kategori kreatif. Itu Oke, nanti oke. kita batasi sampai jam berapa, terus nanti kita malam setting untuk acara pembukanya di hari Minggu, gitu. Oke, baik. Berarti nanti aku minta data rundown-nya aja, Kak. Biar nanti kita bisa apa namanya? Ya bisa koordinasi lebih lanjut gitu. Terus kita juga sudah bisa minta izin juga, sudah bikin izin untuk ke manajemen untuk pemakaian areanya. Terus selanjutnya, tadi logo botani sudah, layout area sudah kita share. Nanti kita share juga by WA gambarnya. Lalu juga kita akan ada ketemu offline nggak setelah ini, sebelum ke teknik? Ada. Mungkin nanti ada beberapa kali Pak kita ketemu offline gitu kan Ya, di sana. Kebetulan oke. di minggu-minggu ini kita ada apa namanya studi banding dan juga persiapan kerjasama dengan pihak IPB. Oke, Jadi kemungkinan acara ini nanti akan disupport juga sama IPB dan juga dibantu oleh mahasiswa. baik. Oke. Oke, gitu Kak. Paling nanti di pertemuan selanjutnya kami harap sih udah ada rundown sama layout, detail layoutnya. Jadi kita nanti udah mulai bisa hitung. Terus sama ya teknis acara aja nanti. Oh ya itu kan pasti basicnya dari rundown ya Kak. Betul, betul. Oke. Oh ya, ini nanti eventnya offline saja Kak atau online juga? Offline semua, Kak. Offline semua, Kak. Offline Jadi semua ya, nggak ada live supaya streaming kita gitu ini ya. gitu. Oke, Cuma oke. nanti ada beberapa sponsor yang masuk juga, termasuk dari Oke. Alkalin. Alkalin ini Alkali. kan dia kan lombanya itu pakai baterai semua, hampir rata-rata pakai baterai dan itu baterainya dari Alkalin. Ya, terkait sponsor nanti kita bicarakan lebih lanjut karena kalau misalkan nanti kalau untuk branding aja seperti misalkan dia cuma nempel logo, ya itu masih aman gitu. Ya, kita mungkin bahas nanti lebih teknisnya di offline yang lebih enak ya. Iya betul betul. Mungkin Ya, kontaknya aja Kak Rosa biar nanti kami buat yang grup khusus. oke. Saya Kalau yang kirim Pak link. Opa sih udah. Nanti saya japri ke ya nanti kita share ke kakak ya Ya, siap, siap. untuk kita bahas teknisnya. Oke Kak, seperti itu aja. Paling ada tambahan dari Bapak? Dengan siapa ini kakak yang suka robot akademi ya? Kak Rehan. Oh, saya Kak Jafar. Izin. Oh, Javan apa Kak Rehan? Namanya Rehan tapi di sini. Kak Jafar. Siapa Opa? Apa kabar? Mas, ntar untuk yang next-nya, kan saya baru ngobrol banyak sama Acong kan. Acong kan memang yang bukan yang handle event ntar. Jadi ntar kontak berikutnya ntar langsung ke Mas Acong aja ya. Siap, siap. Jadi Izin Pak Opa, kita nanti buatkan grup khusus, mungkin dari Botani, perwakilan Pak Opa sama Pak Rosa ya, sama tim dari koordinator panitia aja, nanti koordinator acara, koordinator lomba, sama koordinator event itu kan. Hanya beberapa orang kita bikinkan grup untuk koordinasi aja gitu. Jadi setiap ada updatean kita infokan, Pak ini ada sosial juknis, gitu. Terus ada untuk teknis dan lain-lain seperti itu. Termasuk kita kan sekarang itu lagi apa namanya pemberitahuan dan juga undangan ke
pejabat-pejabat gitu kan supaya ada dukungan juga. Kalau kan harus ada dukungan juga kan dari pemerintah setempat dari kalau Pak Wali Kota udah masuk ya ke Asep ya, Pak Wali Kota, Bupati juga sudah kita undang juga. Kalau sudah ada pemerintah, tinggal kita menentukan jadwal untuk audiensinya. Oke, oke. Sip. Sama ini Mas Jabar, paling titipan saya tuh yang ini apa ya? Ya kita kan ini mau bikin acara annual di Botani, jadi bikinnya semaksimal mungkin Mas Jabar ya. Jadi Siap. bagus Nanti lah acaranya. konsep acaranya kita ini kan temanya tentang lingkungan, mungkin nanti ke hijau-hijauan ya. Boleh ya. Mungkin kan ntar ada dekorasinya, di ambience robotiknya, apalagi hijau-hijau Teknologi dengan banget lah. teknologi, ya itu bebas sih. Gimana berkreasi. Oh, supaya lebih bagus ya Ya supaya lebih bagus lah. kelihatannya ya. Baik. Ah, Kalau untuk dari Botani ada apa namanya sponsor gitu gimana Pak? kalau paling kalau kita sih dari tenan, biasanya tenan sih lebih ke support sih tentunya. Bantu Mungkin support ya? kayak mungkin lebih ke goodie bag kayak gimana, lebih ke Oh, oke. voucher. Nah, boleh Tapi itu ntar Pak untuk nama-nama goodie bag kita. ya itu pasti soalnya kan acaranya kan pakai nama Botani juga kan, kita sama-sama juga kan Ah, kita kolaborasi. Kita coba. ya. Kita kan goodie bag itu ada dua Pak. Pertama peserta itu kan pada registrasi semua peserta dapat sertifikat, goodie bag, makan dan lain-lain itu kan pin dan lain itu kan pada saat registrasi dapat goodie bag. Nah mungkin kalau misalkan banyak kita bisa masukkan di sana. Kalau misalkan goodie bagnya spesial itu kita dimasukkan untuk hadiah. Oke. Ah, ah. Mm, gitu. Kalau yang Berarti kalau bagus-bagus gitu. untuk kategorinya nggak berubah ya, ada 6 kategori ya. Kategori itu ada 7 Pak, karena yang kreatif itu kan dipisah SMP SMA. Oh, oke. Ya. Gitu. Oke, Dan sip. juga untuk kreatif ini biasanya cukup banyak gitu kan untuk pesertanya. Jadi kita dibagi dua hari Sabtu dan juga hari Minggu. Dan kreatif ini satu tim itu membutuhkan satu meja. Jadi kan pasti banyak tuh. Maka dari itu kita Ya. pecah Sabtu dan Minggu Oke. Oke. Sip. supaya nggak banyak meja yang kita butuhkan gitu Pak. Oke, Mas Kalau Jabar. Kalau kategori land follower sama sumo soccer itu kan nggak terlalu banyak partisi yang kita gunakan kan arena udah kita siapkan siapa namanya bawa mejanya ada khusus. Sama ini kalau websitenya udah naik, udah on. Katanya kan mau bikin websitenya Botani robotik acara ini. Sudah ada Pak, sudah ada. Udah ada ya? BRC, namanya brc.sukarobot.com. Oh ada ya? Oh ya, oke. Jadi Jadi semua semua informasi informasi, ada di situ semua ya? iya, jadi semua informasi terkait kegiatan Botani Robotic Competition ini ada di website semua. Sudah launching kan tadi. Oke, sip. Iya, cuman ada sedikit kita revisi apa namanya dari Juknis belum kita update terus rundown juga kalau yang secara teknisnya sudah daripada pendaftaran informasi lainnya sudah tadi udah kita sosialisasikan ke peserta juga ke calon peserta. Oke. Gitu. Oke Mas, dari saya sih itu aja sih. Ya. Nah, Oke, ada tambahan Saya dari buat tim Suka Robot. Baik. saya buatkan ini apa namanya Karosa sama Pak apa untuk grupnya ya. Nanti mungkin ya, boleh. Pak bisa bantu ini kan. Oke. Itu mungkin dari saya. Yang buat dari Mas RM? Oh, ya. Oke, ada lagi dari tim Suka Robot? Kalau dari aku sih paling kita tunggu pertemuan selanjutnya. Kalau bisa offline lebih baik. Kita obrolin tentang teknisnya. Enaknya betul offline sih Pak. Ya minggu-minggu ini udah kita berkunjung ke sana, termasuk apa namanya teknis ya paling penting harus kita siapkan. Saya rasa sudah cukup ya, mungkin Kak Olis ada yang lain. Ya.
Cukup sih, Kak. Cukup. Ya. Baik, terima kasih Pak Opa dan Kak Rosa ya yang sudah membantu membimbing untuk melancarkan kegiatan kita hari ini. Mungkin nanti kita akan agendakan bersama Kak Japar juga serta dari tim botani untuk kita meet secara offline ya Pak ya gitu. Siap. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak. Mohon izin live ya Pak. Ya.